Haleluya. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini, silakan di-subscribe bagi yang belum dan tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan notifikasi. Dan silakan share renungan ini kepada lebih banyak orang, saudara, supaya lebih banyak orang diberkati. Puji Tuhan, saudara. Video ini adalah video kedua dari 3 seri video yang membahas topik tentang upah bagi orang yang tetap mencari Tuhan dan hidup dalam kebenaran dalam segala kondisi. Saudara, semakin dunia ini semakin tua, semakin mendekati akhir zaman, maka firman Tuhan mencatat manusia akan semakin jauh dari Tuhan. Manusia akan mencari apa yang dia inginkan, mendengarkan apa yang dia inginkan, dan melakukan apa yang dia inginkan, bukan lagi mencari Tuhan dan merindukan hidup dalam kebenaran Tuhan. Bahkan, saudara, di masa semakin banyaknya tanda-tanda akhir zaman, bahkan di masa pandemi seperti ini, saudara, tetap manusia banyak yang mengabaikan Tuhan dan tidak mencari Tuhan. Bahkan manusia tetap hidup dalam dosa, dalam kondisi seperti sekarang ini. Namun demikian, saudara, saya dan saudara saat ini, jika kita rindu mencari Tuhan dan rindu hidup dalam kebenaran, dalam kondisi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, maka hari ini kita akan belajar janji firman Tuhan bahwa ada upah bagi orang yang tetap rindu mencari Tuhan dan rindu hidup dalam kebenaran dalam segala situasi dan kondisi hidup yang dia alami. Saudara, teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Puji Tuhan, saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini ditegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa mereka yang mengejar apa yang benar dan mereka yang mencari Tuhan, ada upah yang Tuhan beri bagi mereka, ada upah yang Tuhan janjikan bagi mereka, di mana kepada orang yang mencari Tuhan dan kepada orang yang hidup dalam kebenaran dalam kehidupannya, dalam segala situasi yang dia alami, Allah menegaskan kepada mereka supaya mereka memandang Abraham, di mana ayat 2 dikatakan, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Dalam situasi yang dihadapi umat Tuhan pada masa itu, firman Tuhan menegaskan bahwa jika mereka hidup dalam kebenaran, jika mereka mencari Tuhan, maka apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham, itu yang akan Tuhan lakukan juga kepada mereka. Maka apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham, itu juga yang Tuhan kerjakan untuk menjadi upah bagi mereka yang tetap mencari Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran, dalam kondisi yang mereka hadapi. Di mana di video pertama, saudara, kita sudah belajar bahwa hal pertama yang Tuhan kerjakan
upah pertama yang Tuhan beri bagi orang yang tetap hidup dalam kebenaran dan tetap mencari Tuhan. Dikatakan di ayat 2 tadi, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Seperti Tuhan memberkati Abraham dengan cara yang paling mustahil, di mana Tuhan memperbanyak keturunannya. Padahal Sarah istrinya mandul dan mereka sudah sangat tua dan sangat lanjut usianya. Namun Tuhan lakukan mujizat yang paling mustahil kepada Abraham dan Sarah. Dan dia berkata kepada orang-orang yang tetap hidup dalam kebenaran dan tetap mencari Tuhan, sama seperti Tuhan lakukan kepada Abraham dan Sarah, di mana sudah sangat tidak mungkin. Tetapi Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat. Dan sama seperti Tuhan lakukan kepada Abraham dan Sarah, demikianlah Tuhan akan lakukan kepada orang yang tetap mencari Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran. Saudara, itu janji pertama, upah pertama yang Tuhan janjikan bagi orang yang tetap hidup dalam kebenaran dan tetap mencari Tuhan. Itu sebabnya apapun kondisinya, tetaplah hidup dalam kebenaran dan tetaplah hidup mencari Tuhan. Maka Allah berjanji, Dia akan melakukan perkara yang paling mustahil sekalipun akan Dia kerjakan dalam kehidupan setiap kita, saudara. Dan yang kedua yang saya ingin kita belajar di video ini, di ayat 3 bagian A, firman Allah berkata, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Janji kedua, upah kedua bagi orang yang tetap mencari Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran dalam segala situasi adalah bahwa Tuhan menghibur segala reruntuhannya. Ada masa-masa sulit, ada masa-masa sukar yang dihadapi umatnya. Tetapi Tuhan berkata, jika mereka tetap mencari Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran, Tuhan sendiri yang akan memberi penghiburan. Tuhan yang akan bekerja melakukan perkara-perkara yang menjadi penghiburan bagi umat-umat Tuhan. Tuhan menghibur mereka dalam segala reruntuhannya. Dalam kehidupan setiap manusia, saudara, ada masa-masa sukar, ada masa-masa sulit, ada masa-masa duka, ada masa-masa yang berat yang dialami. Tetapi bagi umat-umat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang tetap mencari Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran, firman Allah menegaskan bahwa Dia akan memberi penghiburan dalam segala reruntuhannya, dalam segala kondisi berat, dalam segala situasi sulit yang mereka alami. Firman Allah berkata bahwa Tuhan memberi penghiburan, Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang akan menghibur anak-anak Tuhan. Sama seperti kepada Abraham, mereka diberi penghiburan dengan penggenapan janjinya di masa tua mereka. Demikian juga kepada umat-umat Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang akan menjadi penghiburan kepada umat-umatnya yang tetap mencari Dia dan tetap hidup dalam kebenaran. Demikian kepada setiap saya dan saudara hari ini, saudara, bahwa ketika kita tetap hidup dalam kebenaran dan tetap hidup mencari Tuhan, saat-saat kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang berat, situasi yang sukar, situasi yang diwarnai duka, firman Allah menegaskan bahwa Dia akan mengerjakan penghiburan bagi setiap kita jika kita tetap hidup dalam kebenaran dan mencari Dia. Itu sebabnya apapun kondisi yang saudara alami saat ini, apapun keadaan saudara saat ini, tetaplah hidup dalam kebenaran dan tetaplah mencari Tuhan, karena Dia akan mengerjakan penghiburan bagi saudara. Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang akan menjadi penghiburan bagi saudara. Abraham dan Sarah menghadapi situasi yang sulit, di mana apa yang mereka rindukan tidak tergenapi sampai masa tua mereka.
Tapi pada akhirnya Tuhan mengerjakan perkara yang paling mustahil sekalipun, sehingga itu menjadi penghiburan bagi mereka. Seberapa sulit pun keadaan saudara saat ini, seberapa berat pun keadaan saudara saat ini, seberapa dalam pun duka yang saudara alami karena situasi yang saudara alami saat ini, dengar saudara, tetaplah mencari Tuhan, tetaplah hidup dalam kebenaran, karena Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang akan menjadi penghiburan bagi setiap kita, saudara. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan berkarya, sehingga apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, saudara, itu akan menjadi penghiburan bagi kita, yang akan membuat kita bersuka cita, karena penghiburan yang dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah Tuhan menggenapi janji-janjinya bagi setiap kita. Dia mengerjakan perkara yang paling mustahil untuk memberkati kita. Dan Dia mengerjakan perkara yang paling mustahil untuk menghibur kita, ketika kita tetap mencari Dia dan hidup dalam kebenarannya, apapun kondisi yang kita alami. Puji Tuhan, saudara. Tetap melangkah dalam kebenarannya, dan tetap utamakan mencari Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur. Di video kedua ini Tuhan, kami sudah kembali belajar bahwa ketika kami tetap mencari Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran, dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami, maka firman-Mu menegaskan bahwa Engkau akan mengerjakan penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan
hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Beri hormat, beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau